kece, gimana nih kabarnya? Udah siap belajar bareng Kak Gaby? Hari ini kita akan belajar soal IPA Biologi untuk kelas 10. Topik kali ini adalah tentang produktivitas dan daur biogeokimia. Perhatikan soal berikut. Intercropping perkebunan coklat. Pohon coklat membutuhkan perlindungan dari cahaya matahari dan angin. Di habitat aslinya, mereka tumbuh subur di lapisan bawah kanopi hutan hujan yang hangat. Oleh karena itu, kondisi tersebut harus ditiru oleh para petani coklat. Secara buatan, naungan diciptakan menggunakan paranet. Ada juga suatu pendekatan lain yang diklaim lebih ramah lingkungan, yaitu penanaman bersama pohon peneduh untuk menaungi tanaman coklat atau intercropping. Pohon peneduh dapat berupa tanaman buah lainnya, seperti kelapa. Terdapat pengaruh positif yang cukup besar terhadap tanaman coklat dibandingkan dengan daerah tanpa pohon peneduh. Apa yang merupakan dampak dari intercropping bagi ekosistem kebun coklat? Sekarang kita bahas ya. Peran tumbuhan dalam siklus air adalah sebagai berikut. Pertama, akar tumbuhan memaksimalkan penyerapan air hujan ke tanah, menstabilkan struktur tanah, dan mengurangi limpasan. Jadi, pernyataan tanah akan lebih sulit menyerap air adalah salah. Kedua, tumbuhan menyerap air tanah dan mengembalikannya ke udara melalui transpirasi dalam bentuk uap air. Oleh karena itu, kelembapan udara di naungan akan meningkat dengan peningkatan jumlah pepohonan, karena makin banyak uap air yang dilepaskan. Sehingga pernyataan kelembapan di daerah naungan akan lebih tinggi adalah benar. Sementara itu, dalam siklus karbon, pepohonan mengasimilasi karbon dari gas karbon dioksida di udara ke dalam jaringannya. Oleh karena itu, makin banyak pohon yang ditanam, makin banyak gas karbon dioksida yang diasimilasi dari udara. Gas karbon dioksida merupakan salah satu gas rumah kaca yang bila berlebih akan berkontribusi pada pemanasan global. Sehingga pernyataan penanaman dengan cara ini tidak memengaruhi jumlah gas rumah kaca di atmosfer adalah salah. Tumbuhan membutuhkan fosfor dalam bentuk fosfat dan nitrogen dalam bentuk nitrat untuk tumbuh. Nitrogen dan fosfat terasimilasi dalam biomasa tumbuhan. Serasah dan sisa lain tumbuhan yang jatuh akan mengembalikan nitrogen ke tanah melalui proses dekomposisi. Jika terdapat banyak tumbuhan, maka kebutuhan akan fosfat dan nitrat meningkat, serta sisa tumbuhan yang terdekomposisi akan makin banyak. Pernyataan sirkulasi fosfor dan nitrogen di tanah berjalan lebih lambat adalah salah. Produktivitas primer adalah jumlah bahan organik yang dihasilkan oleh organisme autotrof. Dengan meningkatnya jumlah organisme autotrof melalui intercropping, produktivitas primer juga akan meningkat. Sehingga pernyataan tidak terjadi perubahan produktivitas primer di ekosistem tersebut adalah salah. Oleh karena itu, dampak dari intercropping bagi ekosistem kebun coklat adalah kelembapan di daerah naungan akan lebih tinggi. Mudah kan ya? Kak Gaby masih punya satu soal lagi nih. Untuk teman kece yang tahu jawabannya, bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe channel ini, dan tentunya bagikan video ini ke teman kece lainnya. Kalau mau latihan soal lebih banyak, yuk kunjungi website kejarcita.id atau download aplikasi Kejar Cita di Play Store. Kejar Cita, kejar ilmu, raih cita.